Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Lamala Najib. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik. Misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi. Termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Misalkan suatu populasi memiliki n elemen di mana rata-ratanya adalah mu dan variannya adalah sigma kuadrat. Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak n elemen. Jika pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah n kuadrat, sedangkan jika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah ncn sama dengan n faktorial per n faktorial n min n faktorial. Dalam prakteknya, distribusi sampling rata-rata berlaku hal-hal berikut. Jika n kecil per n maksimal kurang dari sama dengan 5% atau populasinya tak berhingga atau tak terbatas, maka digunakan sigma x bar sama dengan sigma per akar n. Sedangkan jika n per n maksimal lebih dari 5% atau populasinya berhingga atau terbatas, maka digunakan sigma x bar sama dengan sigma per akar n max min n per n maksimal min 1, sehingga didapatkan z sama dengan x min mu per sigma x bar. Dalam teori limit pusat menyatakan hal-hal sebagai berikut. Jika populasi cukup besar dan berdistribusi normal, maka distribusi samplingnya juga akan berdistribusi normal. Jika populasi tidak berdistribusi normal, maka distribusi sampling rata-ratanya akan mendekati normal jika ukuran sampel cukup besar, biasanya 30 atau lebih. Distribusi normal dari rata-rata sampel memiliki rata-rata yang sama dengan rata-rata populasi. Mu x bar sama dengan mu, dan varian sigma x bar sama dengan akar sigma per n. Contoh soal. Plat baja yang diproduksi oleh sebuah pabrik baja memiliki daya regang rata-rata 500 dan deviasi standar sebesar 20. Jika sampel random yang terdiri dari 100 plat dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat, berapa probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496? Kemudian diketahui mu sama dengan 500, sigma sama dengan 20, n minimal sama dengan 100, n maksimal sama dengan 100.000. Tanya P, x bar kurang dari 496. Jawabannya, mu x bar sama dengan mu sama dengan 500. Sigma x bar sama dengan sigma per akar n sama dengan 20 per akar 100 sama dengan 2. Kemudian z-nya sama dengan x bar min mu x bar per sigma x bar 496 min 500 per 2 sama dengan min 2. Sehingga P x bar kurang dari 496 sama dengan 0,5 dikurang 0,0228 sama dengan 0,4772. Dan ini gambar dari arsirannya. Kemudian distribusi proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Proporsi populasi dilambangkan dengan P, di mana P sama dengan X per N, dan proporsi sampel dilambangkan dengan head P, di mana head P sama dengan X per N.
Pada distribusi sampling proporsi berlaku hal-hal sebagai berikut. Jika n per n maksimal sama dengan kurang dari sama dengan 5% atau populasinya tak berhingga, maka sigma head P sama dengan P. Sedangkan jika n per n lebih dari 5% atau populasinya berhingga atau terbatas, maka digunakan sigma P head sama dengan akar PQ sama dengan E per N. Z sama dengan P bar sama dengan mu P bar per sigma P bar sigma P kurang P sama dengan sigma P bar atau P head. Contoh soal, diketahui bahwa 5% barang dikiriman adalah cacat. Berapa probabilitas bahwa suatu pengiriman sebanyak 400 barang terdapat 3% atau lebih yang cacat? P. X bar lebih dari sama dengan 0,03 sama dengan mu P bar sama dengan P sama dengan 2% sama dengan 0,02. Sigma P bar sama dengan akar PQ min N sama dengan akar 0,02 dikali 0,98 sama dengan per 400 sama dengan 0,007. Kemudian ketemu Z sama dengan P bar min P per sigma P bar sama dengan 0,03 min 0,02 per 0,007 sama dengan 1,43. Jadi P Z lebih dari 1,43 sama dengan 0,5 min 0,4236 sama dengan 0,0764. Perkiraannya terletak di 1,43. Contoh soal distribusi sampling rata-rata. Soal yang lain. ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produksi ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Penyelesaiannya diketahui mu sama dengan 35, sigma sama dengan 5,5 N sama dengan 25. Ditanya P, X bar lebih dari 36. Dijawab sigma X bar sama dengan sigma per akar N sama dengan 5,5 per akar 25 sama dengan 1,1. Maka Z sama dengan X bar min mu X bar per sigma X bar sama dengan 36 per 35 per 1,1 sama dengan 0,91. B. Lihat tabel Z. Luas sebelah kanan 0 sama dengan 0,5000. Luas antara 0 sampai Z sama dengan 0,3186. Luas sebelah kanan Z sama dengan 0,1814. Kesimpulan. Jadi dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%. Contoh lain dari distribusi sampling proporsi. Sebuah bakery store atau BT menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Diketahui N sama dengan 180. P sama dengan orang yang membeli sama dengan 20% sama dengan 0,20. Ditanya P, X per N kurang dari 15%. Jawab. Z sama dengan X per N min mu X per N per sigma X per N.
ada 0,15 per 0,20 per 0,029814 sama dengan min 1,68. Kemudian A ada H0 dan H1. H0 sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan D0. H1 mu1 dikurang mu2 kurang dari D0. Luas sebelah kiri 0 sama dengan 0,5000. Luas antara Z sampai 0 sama dengan 0,4535. Luas sebelah kiri Z sama dengan 0,0465. Kesimpulannya, jadi probabilitas bahwa di antara 180 orang yang masuk ke toko, pelanggan yang memiliki kurang dari 15% adalah sebesar 0,0465 atau 4,65%. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan dari materi distribusi sampling. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.